Oke, welcome back di RF Channel. Di hari ini saya mau membawa satu berita buruk sekaligus berita baik. Dan pertama berita buruknya dulu bagi Anda yang menginvestasikan uang pada cryptocurrency dan terutama pada Ethereum, dan tentunya Ethereum akan berdampak pada kripto lain yang mungkin menjadi jaringan alternatif pada Ethereum Network. Maka sepertinya ke depan staking itu akan menjadi semakin tidak bernilai, dan artinya kepemilikan pada token dan koin itu menjadi tidak begitu menarik dari segi demand-nya gitu ya. Ini jadi susah gitu ya, gimana cara ngebayanginnya. Lalu juga bagi yang baru mau beli tapi kok kayaknya jadi nggak menarik, apa sih yang menjadi berita utamanya? Jadi begini, kita baca ya, ini baru saja rilis berita tanggal 13 Oktober, dan sebenarnya nggak menjadi sekarang, tapi ini menjadi poinnya bahwa Ethereum itu sudah bisa melakukan menyelesaikan satu masalah dari validasi transaksi pada pada Ethereum Network, di mana stakingnya itu mengalami penurunan secara terus-menerus terkait dengan queuing ya. Jadi sempat sangat tinggi pada beberapa waktu yang lalu terus mengalami penurunan. Jadi sinyal ini menandakan bahwa jaringan Ethereum itu semakin cepat memproses transaksi dan tidak lagi padat. Berbeda kalau kita mengikuti konsep daripada proof of work yang terjadi pada Bitcoin, dan kemarin dari 10 menit bisa nyampe hampir 30 menit, dan itu artinya menjadi sesuatu yang tidak efektif. Bayangkan ya, buat teman-teman semua yang belum mengikuti dunia kripto, tiba-tiba ikut video ini, maka akan cukup advance untuk membayangkan. Sekarang bayangkan Anda melakukan transaksi QRIS nggak boleh ngomong QRIS, tapi kris ya, itu di depan supermarket, ada QR-nya, di scan, maka baru terjadi validasi 30 menit. Itu antrian bakal bisa nyampe dari Jakarta sampai Bogor hanya untuk satu merchant, betul nggak? Nah, itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan dan menjadi keunggulan dalam transaksi validasi kris itu karena centralized. Ya, karena sudah ada API-nya, lalu API standar di-provide oleh Bank Indonesia, lalu ada yang menyekan dan di-scan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah centralized. Makanya centralized itu membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat. Makanya disebut pusat data, maka disebut data center. Tapi ketika kita pergi ke dunia blockchain, dunia desentralisasi, maka setiap pihak mengadministrasikan segala sesuatunya secara langsung. Dan ada satu tempat mencatat transaksi tersebut yang disebut blockchain, di mana blockchain itu misalnya adalah Ethereum, berarti adalah blockchain pada Ethereum, di mana Ethereum disebut Ethereum Network, di mana hanya ada satu ya penyimpanan data, pencatatan data yang sifatnya adalah satu rantai saja, dan yang memvalidasi agar transaksi itu bisa masuk dan sah dicatatkan pada blockchain itu adalah para validatornya. Nah, validator-validator ini bisa dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan melakukan penitipan komputer, dicolok kepada sistem ya gampangnya, dan melakukan validasi dengan memecah enkripsi, maka itulah disebut sebagai mining. Ada yang disebut sebagai staking, di mana staking itu adalah menitipkan sejumlah koin or token, di mana mereka menjaminkan diri mereka sebagai validator yang kredibel untuk mencatatkan, menjadi saksi pencatatan pada dunia blockchain ini. Kalau mereka bohong, kalau mereka nipu, maka koin yang mereka jadikan sebagai staking, proof of stake, itu akan menjadi jaminannya gitu. Nah, apa yang menjadi trade-off dari mereka memberikan effort itu sebagai validator? Mereka akan mendapatkan reward dari mining dan staking. Nah, yang membuat sebuah validasi menjadi cepat adalah kalau banyaknya komputer menjadi validator. Sedangkan yang membuat validasi menjadi cepat adalah semakin banyaknya orang yang melakukan tindakan staking. Nah, orang yang membutuhkan transaksi mencatat, dia butuh koin, di mana koinnya adalah Ethereum karena dia mau mencatat pada jaringan Ethereum. Ya dong, saya mau transaksi rupiah
berarti kan waktu saya melakukan scan kris, maka sebenarnya saya terkena merchant MDR namanya itu. Debit lah 0,38%. Coba deh sekarang yang melakukan transaksi pada kris kan sebenarnya itu kena tuh masing-masing terkena fee. Yang scan dan di scan itu sama-sama kena 0, sekian persen. Itulah fee-nya. Fee-nya dibayarkan dalam rupiah. Kalau dalam blockchain-nya adalah blockchain Ethereum, maka fee atas transaksi itu akan dibayarkan dengan Ethereum. Nah, Ethereum yang dibayarkan itu ya akan dibayarkan secara proporsional juga kepada yang melakukan validasi, yaitu adalah si proof of stake itu sendiri. Nah, kalau antriannya lambat, berarti jumlah validatornya kurang, atau protokolnya jelek, atau sistemnya jelek. Kan begitu dong. Nah, kalau ternyata jaringannya sudah bagus, tapi orangnya kurang, berarti untuk mengundang orang lebih banyak akhirnya melakukan staking untuk guna memvalidasi, itu kan membutuhkan jumlah yang banyak orangnya dong. Bener nggak? Berarti orang akan berbondong-bondong membeli koin Ethereum demi bisa menjadi seorang staker. Kan seperti itu. Bener nggak? Yang melakukan tindakan staking. Itu kan berarti menjadi salah satu trigger untuk demand terhadap koin Ethereum mengalami kenaikan. Iya apa iya banget? Oke, kalau begitu berarti ada alasan bahwa Ethereum bisa mengalami kenaikan. Atau yang kedua, begitu banyaknya orang yang sangat percaya kepada pencatatan yang ada di dalam Ethereum, mereka membeli koin demi bisa melakukan transaksi di Ethereum. Berarti ada dua hal di sini yang akan terjadi dalam kegiatan transaksi yang ada di dalam Ethereum network, betul nggak? Sekarang yang di-highlight kenapa kemungkinan Ethereum akan sulit untuk mengalami kenaikan, karena ternyata queuing transaksinya sudah efisien dan terus mengalami penurunan. Ya, Ethereum once crowded queuing for new validators on the blockchain has almost completely cleared out. Bagusnya berarti transaksinya akan menjadi cepat, ya, dan fee-nya menjadi tidak akan tinggi. Kalau fee tidak akan tinggi, berarti impact-nya adalah orang yang melakukan tindakan staking akan mendapatkan fee yang kecil. Berarti orang yang staking tidak mendapatkan fee yang besar, berarti menjadi sebuah investasi yang tidak menarik dong. Bila investasi tidak menarik, akan membuat orang apakah mau menjadi seorang staker? Silahkan jawab sendiri, nggak mau juga. Ya, jadi di sini ada satu hal yang sudah berhasil diselesaikan oleh Ethereum Network. Akibat apa? Akibat Shapella, ya. Shapella, jawabannya adalah Shapella. Shapella itu Shanghai Fork yang terjadi di beberapa bulan yang lalu, di mana Ethereum berpindah dari proof of work ke menjadi proof of stake. Tapi kalau ada beberapa istilah yang saya agak kurang pas, tolong teman-teman ahli kripto memberikan koreksi buat saya ya. Ethereum Shanghai hard fork ya, bukannya yang lain ya, tapi adalah hard fork, also referred to as Shapella, has been finalized, enabling withdrawals for users who have staked their Ether. Ini kan adalah Ethereum 2.0 kalau tidak salah namanya ya. Ini sudah bisa terjadi di bulan apakah ini? April, betul kan? Saya nggak salah. Nah, ini menyebabkan transaksinya menjadi jauh lebih efisien dan cepat dengan berhasil melakukan full proof of stake network di situ. Ya. Jadi di sini memberikan satu hal yang menjadi revolusi baru, di mana Ethereum itu sampai dengan hari ini menjadi salah satu jaringan teramai dan terpadat dan digunakan oleh banyak pihak. Dan ini juga menjadi koin kedua di dunia yang memiliki market cap terbesar setelah Bitcoin. Meskipun begitu, selisih antara market cap Bitcoin dan Ethereum itu juga masih jauh di sini, yaitu 186 miliar US dollar dengan 523 miliar US dollar gitu ya. Ini hampir 2,5 kali lipatnya gitu. Jadi di sini Ethereum tadinya banyak jaringan berusaha menyelesaikan masalah mahalnya penggunaan Ethereum Network di sini ya, dimana ketika salah satu jaringan alternatif seperti Polygon mainnet, juga Polygon dari Matic ya, tokennya, koinnya adalah Matic, itu ini akan mendapatkan satu negatif impact kalau ternyata di Ethereum
lagi dalam keadaan yang sangat murah seperti ini, otomatis akan menjadi murah dan otomatis koinnya akan tidak begitu bagus kenaikannya kalau dilihat hanya dari satu aspek ini. Lah, kalau terjadi kayak gini berarti saya tidak tepat untuk berinvestasi pada Ethereum. Ya, sayangnya kalau ngambil dari outlook ini menjadi tidak. Tapi kalau kita melihat bahwa dengan queuing yang sedemikian cepat menyebabkan adaptasi pada blockchain network itu menjadi begitu banyak dan masif sehingga membuat begitu banyak orang yang akan mencatatkan segala sesuatu pada Ethereum sehingga demand yang akan naik, itu adalah aspek yang berbeda. Itu tidak dari technical issue tapi dari utilization. Betul nggak? Ya, belajar kripto itu tidak segampang itu kalau mau belajar deep dive. Saya juga pemula di kripto, tapi banyak hal yang menarik yang kita tidak bisa dapatkan dalam transaksi keuangan secara normal dan konvensional. Tidak lebih banyak kita bisa belajar dibandingkan kita belajar itu di dalam dunia cryptocurrency. Jadi pada hari ini saya membawa satu hal yang berita kurang baik, sekaligus baik. Kenapa? Karena ini adalah suatu revolusi baru di mana Ethereum saja dengan coin market cap yang ada di dalam market cap, baik di coin market cap dan di tempat lainnya itu adalah peringkat kedua dari Bitcoin, itu berhasil menyelesaikan suatu terobosan baru dengan kecepatan transaksi dan tentunya menjadi biaya yang efisien. Nah, ini adalah solusi dalam dunia digital dan desentralisasi, dan artinya di sini memberikan suatu warna baru. Di satu sisi itu, tapi di sisi yang lain adalah bad impact-nya bahwa investment secara tidak langsung akan terdampak dengan melihat ini secara pemberitaan bahwa menjadi tidak menarik melakukan kegiatan staking pada Ethereum itu sendiri gitu. Jadi di tengah suku bunga tengah mengalami kenaikan dan Ethereum sedang dalam keadaan efisiennya, ini menjadi double impact yang tidak baik dalam dunia blockchain, setidak-tidaknya datang dari Ethereum. Dan tentunya Ethereum ini menjadi barometer kedua, ya juga akan membuat koin yang lain juga kayaknya akan cukup lama tertekan sambil mencari solusi lain di mana utilisasi yang bisa lebih baik daripada hanya mau mengalahkan dalam sudut pandang queuing dan efisiensi dalam penggunaan blockchain. Nggak menjadi materi yang gampang, tapi saya ingin sekali agar Anda semua upgrade bersama saya. Saya masih belajar, masih banyak salah, tapi bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Semoga bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.